Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Ngabatu di acara Ngopi Santai. Alhamdulillah malam ini kita formasinya full lagi ya teman-teman ya. Aku mau ngucapin terima kasih dulu pertama-tama buat semua teman-teman yang selalu nonton kita, yang selalu support kita dengan cara like, komen dan juga subscribe. Pokoknya semoga semua teman-teman yang lagi nonton sehat selalu, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Pokoknya yang baik-baik lah ya doanya buat teman-teman semua. Pada pertemuan kita pada malam ini kayaknya bahasannya kayaknya apa ya? Nanya Eki kemarin nggak ada. Udah mulai habis, kayaknya kita nanya Bang Eki dulu lah. Kemarin tuh kemana Bang kira-kira Bang? Kemarin tuh kosong gitu kayaknya Bang. Nggak ada untuk kurang seru gitu loh Bang. Iya, sepi Bang. Habis pulang kampung. Biasa panggilan ini komandan. Wah. Orang tua. Ya memang ya sih kalau panggilan orang tua memang nggak mau harus cepet Ki ya. Termasuk anak yang berbakti betul Ustaz. Mudah-mudahan. Kita doain yang terbaik ya. Yang di sini, yang di mana aja, yang di rumah ya kita doain semuanya tetap menjadi anak yang berbakti. Karena kan kadang-kala ini juga apa namanya? Mentang-mentang udah jadi orang tua seakan-akan udah bukan lagi seperti anak ya. Tetap kayak saya umpama ya, saya udah jadi orang tua ya, tetap saya punya orang tua, berarti ya saya statusnya sebagai anak dari orang tua saya, tetap berbakti, nggak ada bahasa udah selesai, nggak ada. Apalagi yang mungkin kayak Eki kan ya bagus tadi tuh Eki tuh belum nikah kan. Oh, ini maksudnya teman-teman Bang Eki belum nikah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih single boleh lah. Ntar kontak personnya kita taruh di deskripsi. Tapi mau nikah? Hah? Mau. Orang katanya enak gitu. Ya boleh. Enak kan nikah. Yang penting gini, yang penting yang kamu kan mau nikah nih, ya versi juga apa sih Rifki juga mau, ya semualah yang di rumah juga, yang bujang-bujang semua mau nikah. Yang penting tadi dapat yang bisa tahu keadaan kita, ya tahu istilahnya kita ini sebagai calon pemimpin ketika udah nikah ya jadi pemimpin, mau dipimpin. Dan kamu juga ya nanti kalau udah jadi pemimpin harus bisa mimpin. Udah siap? Siap belum? Ya coba aja dulu. Nanti ditanya sama calon mertua. Jangan coba-coba. Kalau nikah jangan coba-coba. Ya karena kan kalau udah akad ya harus artinya udah siap mengarungi bahtera rumah tangga. Ya Per? Iya. Kalau gua dulu simulasinya sebelum jadi pemimpin rumah tangga jadi pemimpin upacara. Udah pernah. Iya. Dapat track recordnya tuh Bang. Kamu Ya pernah ini mimpin? masalahnya lagi sekolah sering ikut pacaran nggak? Nah, Kalau ikut pernah. Cuman ya Pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan. Jadi sama gitu. Jadi dari dulu ya dari dulu apa nih track itu berlaku ya. Masih sampai nggak tahu kalau sekarang nih. Cuman kalau aku dulu memang cara ampuh dan jitu gitu. Maksudnya supaya ngindarin panas gitu kan, nunggu lama. Kita jalan langsung masuk. Apalagi kan badan kecil ditaruhnya paling depan. Iya betul Bang. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya, nggak berkutik gitu. Jadi ya salah satu jalannya pura-pura pingsan. Guru, mohon maaf ya. Mohon maaf Guru. Eki jujur Ketahuan baru sekarang. malam ini. Ketahuan sekarang. Kalau dulu pura-pura pingsan. Iya. Jadi tadi ya artinya menarik itu. Artinya memang segala sesuatu harus dipersiapkan. Ada ya kalau bahasa versinya simulasinya sederhana kan. Jadi sebelum kita masuk ke menjadi pemimpin keluarga ya kita belajar untuk memimpin atau apa misalkan di organisasi kan, atau umpama di kelas dulu ketua kelas kan gitu. Yang jelas tadi bahasanya kan memimpin ya. Apalagi ini kan berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Kalau udah jadi pemimpin itu ya udah berlaku bahasaku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau udah dia terikat oleh suatu pernikahan, ya dia nggak boleh egois menjaga dia doang, menjaga keluarganya.
ada istri, nanti ada anak juga. Jadi dia baik, anak istri dan yang sekeluarga itu ya harus baik juga. Jadi karena nanti perbendaharaan itu ya semua ada di tadi suami, karena pimpinan kepala keluarga atau pimpinan rumah tangga. Makanya ya tadi jangan bahasa coba-coba kan gitu, terus pikir yang dalam sedalam-dalamnya ya, karena ini seumur hidup. Seumur hidup harus tahu kondisi. Ngapa? Seumur hidup bang. Kalau udah seumur hidup tuh bingung bang. Soalnya kalau kita coba-coba kayaknya hasil gitu. Benar aja. Kurang gitu. Nanti kerasanya mungkin versi udah mulai ngerasain. Kalau ya saya kan alhamdulillah ya walaupun masih katakanlah belum lama-lama amat, tapi kan udah lumayan tuh, udah 10 tahun lebih kan, udah 10 tahun lebih membina rumah tangga ya, paham sedikit banyaknya paham, dan kita tetap belajar ya dari yang ya artinya yang suhu-suhunya ya, tentunya orang tua, para guru-guru kita, kawan-kawan kan, bagaimana cara menghadapi kalau ada masalah, jangan menghadapi masalah dengan masalah, atau menghilangkan satu masalah muncul 3 masalah kan gitu. Yang jelas tadi ya walaupun statusnya masih belum menjadi pemimpin keluarga, setidaknya udah ada ilmu kan gitu. Kayak kita mau belajar mau bawa mobil, walaupun belum bisa bawa mobil gitu kan, walaupun belum punya mobil, tadi kan pengen bisa dulu bawa mobil. Nah terus sebelum bisa bawa mobil ya tadi tahu triknya kan gitu. Kalau kanan ngesennya kanan, jangan mengkol kanan, ngesen kiri kan gitu. Siapa itu? Terus kan gitu, terus ada jurang yang diinjak rem, jangan gas kan gitu. Yang jelas tadi ada ini, mumpung belum ada simulasi ataupun ada ya tadilah obrolan curhat kan gitu. Karena nanti imbasnya misal kita misalkan ya nggak sedikit sih, banyak juga. Artinya gini, ketika dia statusnya masih bujang, masih diurus oleh orang tua, sama orang tua luar biasa, kayak care-nya kayak apa. Nah kayak tadi ya saya seneng sih, ya seneng banget bahasa Eki lagi sibuk-sibuknya, begitu orang tua nelpon dari kampung ya langsung pulang, ya berarti kan sama orang tua bener-bener taat ya gitu. Nah nanti pergeseran itu akan ada ketika sudah berkeluarga gitu kan. Nah maka yang kita harapkan selaku anak laki dan sebagai calon pemimpin, ketika nanti sudah berkeluarga ya nggak bergeser pun, nggak bergeser sedikit pun, harus tetap kan gitu, harus tetap. Ya kan banyak sih kisah ya, misal di zaman sahabat kan ada itu kisahnya siapa, Alqomah kan, kisah Alqomah, sampai imbasnya Alqomah itu endingnya apa, ketika menjelang sakaratul maut ya Alqomah nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Setelah ditelusuri ya adanya di orang tua. Apa orang maksudnya gini, ketika Alqomah ini masih bujang lah, masih di bawah asuhan orang tua, ya Alqomah ini luar biasa, ibadahnya luar biasa kok. Alqomah ini qiyamul lailnya, artinya ibadah malamnya, sholat tahajudnya, wah hebat banget Alqomah. Terus ibadah-ibadah yang lainnya hebat, sama orang tua taat. Nah mulai agak bergeser Alqomah ketika berkeluarga gitu. Misal tadinya sebelum berkeluarga prioritas orang tua luar biasa, tapi setelah berkeluarga kok agak geser nih, orang tua bukan lagi menjadi prioritas. Jadi seakan-akan ya dia ini selesai, istilahnya selesai ketaatan kepada orang tuanya ketika dia sudah menjadi orang tua. Yang enggak, tetap gitu. Alqomah itu kan luar biasa kan, gini lah, Alqomah itu dia ngebeliin apa yang baik, apa yang istimewa untuk anak istrinya. Padahal Alqomah masih punya ibu pada saat itu kan. Nah ibunya Alqomah tahu bahwasanya Alqomah ini ngebeliin barang, ngebeliin makanan untuk anak istrinya yang enak-enak, yang bagus-bagus. Ya hasrat ibu
hasrat ibu, ya namanya ibu kan kepada anak, ya bahasanya gini loh, pengen lah gitu ya, bahasanya pengen. Tapi karena ibu menghargai, karena Alkomah ini statusnya sudah berkeluarga, ya ibu tuh enggak mengutarakan kepengennya yang luar biasa, cuman bahasanya kepengen begitu. Ternyata dibatasi oleh Alkomah. Apa? Ya bahasa kita gini, kalau dia beli makanan, ibunya mau, tapi Alkomah jawabnya apa? Bu, nanti bu, ini buat anak istri saya. Nah kan ini gak etis. Nah ini biasanya ada nanti. Nah ini yang seperti ini nanti muncul kan gitu. Nah ini yang bahaya. Terus Alkomah beliin baju bagus anak istrinya, ibunya pengen. Terus apa bahasanya? Nanti ya bu, buat anak istri dulu. Nah, padahal Alkomah ini bukan enggak marahin ibunya, enggak nyinggung ibunya, cuman tadi aja bahasanya ya lebih memprioritaskan anak istrinya. Nah secara tidak langsung ternyata ibunya ngerasa kesinggung gitu loh. Nah ini yang bahaya. Makanya kata Nabi, jaga-jagalah ridho orang tua tuh, jaga kan gitu, karena ya ridhonya orang tua ya ridhonya Allah gitu kan. Jangan sampai orang tua nggak ridho, ya nanti imbasnya Allah juga nggak ridho. Sebagaimana Alkomah, kurang apa ibadahnya, tapi karena Alkomah ini menunjukkan perubahannya ketika menikah atau ketika berkeluarga tadi. Nah, harapannya kan gini loh. Anak ini sebelum berkeluarga, dia taat sama orang tuanya. Ketika berkeluarga, ya dia tetap taat, bahkan nggak ada pilih-pilih sama orang tua istrinya. Itu orang tua, istrinya dengan orang tua suaminya pun itu orang tua. Nah itu yang memang menjadi impian semua orang tua ketika anaknya menikah. Jadi tetap status keorang tuaannya itu masih istilahnya masih melekat. Ya, cuman tadi ya, namanya realita kehidupan ya. Makanya kan ini bahasanya kan tadi tuh. Ya kan bahasanya tadi ya, tolong kan gitu ya. Ya karena kan kita ke siapa lagi kalau bukan yang deket-deket gini kan? Ya mungkin juga nanti kawan-kawan yang di rumah kan gitu. Bukan merasa paling baik ya, bukan merasa paling baik. Ini setidaknya ngasih masukan. Jangan sampai ya yang belum nikahin ketaatan sama orang tuanya luar biasa berubah ketika sudah menikah. Atau bahasa anak sekarang mah apa? Takut istri. Takut istri kan gitu ya. Takut istri ya boleh. Takut istri boleh karena istri itu kita takuti ya. Sebenarnya bukan kita takuti ya, kita hargai. Contoh, kata istri misal, Pak atau ya atau Mas atau apalah pokoknya, jangan begadang nanti sakit. Bagus gitu? Bagus. Terus kalau kita taatin, apakah kita dikatakan takut istri? Kan enggak. Berarti kita apa? Menghargai nasihat istri yang memang itu adalah baik buat kita dan baik buat semua. Karena kan nanti ya kalau kita jabarin, kenapa misalkan ya contoh kecilnya istri ngelarang terlalu banyak begadang, nanti sakit. Nanti kalau udah sakit kan berabe, ya lari ke nafkah. Nanti kalau sakit kan nyari nafkah, ujung-ujungnya gimana? Yang tadinya semangat namanya badan sakit kan? Nah, itu terus nanti ibadah yang tadinya ekstra, kalau badan sakit gimana? Nah jadi ini juga masukan juga ketika ada seorang suami dinasehati oleh seorang istri, kemudian dia turutin nasihatnya, itu tanda kutip bukan berarti suami takut istri, berarti suami menghargai istri kan gitu. Jadi tadi ya, jadi itu apa namanya, sebelum terlanjur ya pikirin matang-matang kan gitu. Iya. Terus Ustaz, ini aku mau narik sedikit ya, kalau tadi kan udah sampai ke ranah pernikahan gitu. Kalau buat yang bujang-bujang nih lah, yang belum menikah gitu, cara kita menilai dia ini orang yang tepat buat kita nikah itu ada nggak sih, maksudnya dari apa ya, contoh-contoh sahabat atau contoh-contoh Nabi menilai dia ini orang yang tepatnya untuk bisa dijadiin pasangan gitu. Ya bahasa anak sekarang yang bisa nerima apa adanya. Jangan dibalik, jangan menerima apa adanya. Ada apanya kan gitu ya. Bisa menerima apa adanya, jangan.
Karena kan gini loh, yang paling manis, yang paling romantis ketika rumah tangga itu tadi ya, nggak punya apa-apa, begitu berumah tangga ternyata bisa punya apa-apa kan gitu. Berarti itu barokah dari ya tadi itu barokah dari berkeluarga. Karena kan doa istri itu luar biasa juga ya. Karena kan perempuan ya, doa orang tua, ibu ya, terus doa istri dan doa mertua yang perempuan kan itu kan perempuan yang kalau ngedoa itu kan luar biasa. Dan makanya kita ini kalau bisa setelah berkeluarga, mertua yang perempuan atau bahasa kitanya ibu mertua itu jangan ada batasan ya. Sampai-sampai dalam salah satu keterangan dalam ilmu fikih ya, bahwasanya kita punya wudhu aja ya, kita punya wudhu nih, seorang laki punya mertua perempuan, salaman dengan mertua perempuan itu nggak batal kan itu, karena statusnya adalah orang tua. Nah, karena kan orang tua itu ada orang tua yang menitipkan anaknya mertua, ada orang tua yang melahirkan, itu namanya orang tua kandung kita, ada orang tua yang memberikan nasihatnya, memberikan ilmunya, memberikan doanya, itu namanya guru. Dia orang tua itu ada 3 gitu ya. Jadi yang gampangnya, idealnya itu ya gampang ya, bisa menerima kita apa adanya. Setelah menerima kita apa adanya, lihat di belakang kita, keluarga, terima nggak keadaan keluarga kita kan gitu ya. Takutnya nerima kita tapi nggak nerima keluarga kan gitu. Dan ya tadi jangan disumput-sumputin ya, jangan disumput-sumputin supaya menerima sebelum terjadi sebuah akad. Yang akad ini kalau bisa jangan main-mainan, jangan bahasa ya udah coba aja dulu, ya enggak bisa, jangan kan gitu. Kalau bisa kan tadi, makanya kan doanya sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Sakinah, tentrem ya kan, mawaddah menjadi satu ya, berbaur, warahmah penuh dengan kasih sayang kan gitu. Terus kalau sekarang kan kayaknya udah banyak lah gitu, maksudnya anak-anak muda yang kayaknya takut bener gitu kalau kedepannya dia udah umurnya makin bertambah gitu, takut nggak punya jodoh. Jadi sebenarnya kalau jodoh itu harus dicari atau memang udah kita ngalir aja, ntar itu pasti bakal datang sendiri gitu. Karena kan kalau kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh kayak belum wayahnya lah dia deket gitu antara lawan jenis, tapi kayak udah nyari gitu karena saking takutnya takut nggak dapet jodoh gitu. Ya tetap yang namanya ikhtiar harus ada. Dan kadangkala kan gini, Allah itu kan ngelihat kita tuh ikhtiar aja ya. Kita misalkan ikhtiar ke situ ya, ternyata Allah sudah nyiapinnya ya ke sini gitu kan. Istilah kita ikhtiarnya mah kayaknya yang A ini nih, kita ikhtiari terus kan, ternyata Allah nyiapinnya yang B ya. Tapi kan Allah itu ngelihat ikhtiar kita kan gitu. Ikhtiar kita jangan nggak ada ikhtiar, karena kan kita ini ya makomnya makom ya pasrah setelah ikhtiar gitu ya. Jangan pasrah belum ada ikhtiar dan belum ada doa. Yang namanya pasrah itu udah ada ikhtiar, udah ada doa ya. Nabi itu kalau ngelihat sahabat sholat tapi ontanya nggak diikat ya, Nabi tegur. Tapi yang namanya sahabat ada aja kan ngejawab aja kan, dijawab ya tawakal aja Rasul. Tawakal itu maksudnya pasrah aja. Kata Rasul apa? Nanti pasrah itu setelah kamu ikat ontanya. Artinya ada usaha, ada doa, kemudian baru pasrahin. Begitu juga dalam mencari jodoh. Kita doa, apa doanya ya tadi kan? Ya Allah berikanlah saya jodoh yang tadi ya, soleha. Salah nggak sih Ustaz? Ya saya sendiri misal saya sendiri nggak soleh, tapi minta jodohnya yang soleha, ya nggak salah. Terus kalau bukan minta ke Allah, minta ke siapa lagi kan gitu. Terus sama Allah malu-malu, ngapain malu-malu sama Allah kan gitu. Artinya udah utarakan ke Allah kan gitu. Utarakan. Karena memang tempat kita minta ya Allah, minta aja ya Allah. Ya walaupun dalam hati, iya juga sih saya ini nggak soleh, tapi minta yang soleha. Justru malah nanti jadi stimulus. Ketika kita doa, ya Allah berikanlah saya jodoh yang soleha, berarti mau nggak mau kita pun harus
soleh kan gitu. Nanti kan malu sendiri. Minta bang, minta, Minta. nitip gua. Kalau hal kayak gitu sih terjadi benar di pengalaman pribadi saya Tat. Heeh. Yang kayak tadi itu Heeh. minta kapan gitu, Heeh. jodohnya kapan istilahnya, atau rezekinya kapan, yang istilahnya yang kita kepengen itu kepengen kapan ya. Cuman saya benar kata Ustaz tadi, yang penting tuh tetap Ikhtiar. ikhtiar, berdoa, berusahanya terus. Dan saya juga yakinin apa, Allah itu pasti ngasih sesuatu yang diminta hambanya itu di waktu yang tepat. Benar. Dan Benar. itu sangat cepat benar. Benar. Sabar. Iya. Yang penting sabar kan gitu ya. Nih, ada doa, ada ikhtiar, baru kita pasrah atau bahasanya tawakal. Tapi harus ada kesabaran, ya. Jangan tawakal tuh di mulut aja loh. Jadi pasrah aja lah, pasrah. Tapi nggak sabar ya. Terus ikhtiar aja ikhtiar, tapi nggak sabar. Kapan Terus sih? sabar nanti. Kalau bahasa Persib cakep itu. Ternyata indah pada waktunya, gitu kan. Kita mah udah sabar-sabar kan. Cuman yang di belakang kan ngecer terus. Ya, siapa lagi, itu? Kapan lagi? Siapa? Ya kayak orang-orang sekitar. gitu. Orang tua lah, taruh misalkan ada sih yang kayak gitu orang tua. Ya gak masalah, berarti itu doa kan gitu. Itu penyemangat. Iya. Ya itu penyemangat. Jadi jangan jadikan ketika ada orang tua yang bahasanya kapan lagi kamu itu? Kapan lagi kamu itu? Itu jangan jadikan apa ya, suatu hal yang negatif bener kan gitu. Justru itu penyemangat kan gitu. Mungkin dia udah nggak sabar mau gendong cucu kan gitu. Mungkin misalkan semuanya udah tapi dia belum kan gitu. Jadi kita tetap menjadikan itu sebagai pemicu ya, atau penyemangat, entah itu kakak, adik, kawan, orang tua. Jangan mudah tersinggung. Kadang-kadang ada yang tersinggung, digituin malah kesinggung. Kan ada sih ya, ada yang begitu kan, malah tersinggung. Justru jangan. Tapi Ustaz, memang kenyataannya dia itu kayaknya nggak senang menurut saya. Ya selesai kita hidup kalau semuanya kita underestimate kan gitu ya. Ya udah biasa, iya. Anggap aja ya mereka itu mungkin peduli kan gitu. Itu jadi doa. Semangat aja, Bro. Semangat. Fase itu udah gue lalui kemarin. Iya. Penting gimana cara lo berusaha, berdoa dan yakinin orang tua. Nah, benar. Memang kalau yang begitu kayak ditekan gitu ya, kita dipush terus ya. Tapi ya kayak tadi lah. Jangan sampai kita dipush tuh ya makin mendelep. Buat ngedorong lagi ke atas gitu. Semangat. Indah pada waktunya. Kalau Rifki ini dari tadi bang. Iya. Supaya gak kedatangan. Ngamanin diri tuh gitu bang. Jadi buru-buru lempar. Dan kita juga gini, jangan terlalu muluk-muluk ya, apalagi maaf ya, apalagi kalau kita ini orientasinya dunia, wah nggak beres ya. Kalau udah orientasinya dunia nggak ada selesai. Saya ini target gini, saya ini target sini, saya ini target. Lah kamu ini siapa? Kan gitu, ada sih kan gitu ya. Ya artinya gini, udahlah. Kalau umpama target dunia, apa sih dunia itu? Nanti bisa dicari. Bukankah janjinya Nabi, pernikahan itu adalah gerbangnya rezeki. Nanti datang. Dan ketika sudah menikah, titip jangan sampai frustasi atau kalau kata kita itu bahasanya pesimis. Waduh, penghasilan segini, buat sendiri aja begini, ada istri gini, nanti ada anak gini. Allah itu alangkah kejem amat kan gitu. Allah itu penyayang. Ya Allah yang nyiptain kita nih ketemu jodoh, berarti kan itu jalannya Allah. Ya berarti Allah udah nyiapin skenario-nya. Lihat aja versi kan gitu. Kalau saya kan mungkin ya, ini bisa-bisa aja. Ya tanyalah mungkin versi kan nih ya. Artinya ketemu aja. Jadi jangan sampai itu hal-hal yang menakutkan sehingga tertunda lagi kan gitu. Ustadz bukan tertunda, Ustadz memang belum ada misalnya.
Istilahnya Allah tuh ngasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Yang penting kuncinya satu, takwa. Takwa itu artinya apa ya? Ibadah jangan kurang, jangan ditinggal. Itu janji Allah itu. Ya kan janji Allah kan gitu tuh ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa ke Allah, takwa itu ya kita ya maknanya sederhana aja lah. Ibadah, gitu aja ya, ibadah. Apapun yang namanya jenis ibadah lakuin. Ibadah itu ya mau yang wajib, ya mau yang sunnah. Yang jelas ada nilai ibadah, lakuin. Ya, yang dilarang, jauhin. Kan gitu aja. Ya. Tapi ini Ustaz, apa namanya, berat. Ya pelan-pelan. Nanti ada makhroja. Makhroja itu kan, ya itu janji Allah kan. Makhroja itu artinya jalan keluar. Jalan keluar dalam pernikahan. Nanti kita jalan keluar. Yang kita takutin rezeki, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya bayangin, sebenarnya kita ini ikhtiar aja gini. Kita ini misalkan nyari nafkah atau nyari kerjaan atau nyari duit yang buahnya itu adalah gajian, itu cuman sekedarnya apa ya? Cuman sekian persen. Sebenarnya rezeki mah totalitasnya dari Allah gitu. Nah, terus nanti kita nikahnya karena Allah, misalkan artinya karena ibadah. Ya nanti berarti Allah nyiapin lagi gitu. Nyiapin lagi. Semangat nyari jodoh. Nah, iya. Harus begitu. Ya jodoh. Ya jadah. Kalau ini mau nanya, kalau ukuran berbaktinya seorang anak ketika belum menikah dan setelah menikah, baik yang laki-laki yang bakal jadi suami dan yang perempuan yang bakal istri itu sejauh mana? Ya tadi kalau khususnya laki ya, karena kan kebetulan kita Laki-laki. laki-laki kan? Alhamdulillah. Ada Iya, dapurnya. artinya ya jangan sampai ada perubahan. Jangan sampai ada perubahan. Artinya gini, ya taat mungkin udah sama-sama tahu lah perintah orang tua. Ya, yang baik-baik ya kita ikutin. Kemudian menyayangi orang tua. Terus juga care dengan orang tua ketika belum menikah kan oke tuh. Nah setelah menikah ya tetap oke gitu, tetap oke. Bahkan kalau bisa, nah ini seninya kadang kala ada ya, ini ya wallahualam terjadi atau enggak, yang jelas ini saya sekedar contoh. Ketika ada seorang laki menikah dengan seorang perempuan yang memang notabene perempuannya ini misalkan sama orang tua cuek misalkan, begitu nikah dengan kita, begitu nikah dengan kita, bagaimana caranya si laki itu ngebuat berubah si perempuan ini gitu. Jangan tambah cuek gitu. Jadi buat berubah. Makanya kan kita ini laki ini kan ya punya hak, punya kewajiban. Satu, untuk nasehatin, ya untuk ngebawa dia supaya ibadah. Yang tadinya nggak ibadah jadi ibadah, yang tadinya cuek sama orang tuanya, gimana caranya kita nasehatin atau kita kasih contoh supaya nggak cuek sama orang tuanya, kan gitu. Jangan ya naudzubillah min dzalik berubah. Ada seorang anak laki ketika berkeluarga baik dengan orang tuanya, setelah berkeluarga jauh sama orang tuanya. Nah ini yang nggak diinginkan. Nah kemudian seorang perempuan juga sama. Ya sudah menikah, statusnya sudah punya suami, ya tetap sama orang tua, ya tetap bakti, walaupun memang prioritas tetap ke suami dulu kan gitu ya. Tapi bukan berarti ditinggal gitu aja orang tua ya. Ini juga yang salah persepsi ya. Jadi mentang-mentang surganya ketika sudah berkeluarga, surga ada di bawah telapak kaki suami, misal ini mah. Lantas orang tua tinggal gitu aja. Begitu nanti ada pertanyaan, kenapa sih kamu ini udah jadi istri kok sama orang tuanya cuek? Ya kan surga saya sekarang ada di suami. Berarti suaminya gak beres. Nah gitu, berarti suaminya gak beres. Kenapa? Enggak ngebawa tadi perubahan kepada si istri. Justru yang baik tambah baik, yang gak baik jadi baik kan gitu. Yang tadinya cuek sama orang tuanya, si istri begitu udah nikah, ya kita olah,
kita nasehatin atau kita contohin dengan contoh-contoh yang baik supaya dia itu nggak cuek. Yang tadinya baik tambah baik kan gitu. Karena orang tuanya si istri ini adalah orang tua kita, walaupun bahasa kitanya mertua, tetap orang tua kita. Tetap ya, emang saya juga sering sih nemuin ada persepsi-persepsi yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Ya misal, anak itu surganya ada di orang tua. Misalkan ini anak perempuan, begitu dia udah punya suami, ya begitu udah punya suami, surganya ada di suami. Tapi orang tua ditinggal, ya itu salah persepsi kan gitu. Jangan ditinggal ya tetap, ya orang tua ya tetap statusnya orang tua, bukan mentang-mentang begitu udah nikah surga ada di suami, orang tua ditinggal gitu aja. Sakit tamu apa kan gitu. Kisahnya kan ada di zaman Nabi ya. Enggak, ini kan di zaman Nabi ini kan kisahnya si suaminya ini pergi perang kan gitu, pergi perang, kemudian suaminya berpesan, kamu jangan kemana-mana kan gitu, kamu jangan kemana-mana karena saya ini mau pergi perang. Sampai-sampai ada kabar orang tua lakinya, orang tua si perempuannya sakit. Nah, dia belum berani keluar karena pesan si suaminya. Nah, sekarang udah canggih. Udah di WA. Iya, sekarang udah canggih. Kayaknya mustahil kan. Misalkan suaminya lagi pergi tugas. Sekarang udah pada megang HP. Kan gitu, bisa nelpon. Pak, misalkan ibu saya sakit, Pak. Nah, Papa kan lagi di luar kota. Bagaimana, Pak? Kan gitu. Pasti suami yang baik apa? Ya udah, kamu nanti cari mahram, tengok ibu kamu. Kan gitu. Nggak akan ada kan, masa mentang-mentang istilahnya ini berarti suaminya egois amat. Pokoknya jangan kemana-mana, biarin aja ibu kamu sakit. Kan alangkah bodohnya si suami, kan nggak gitu. Syukur-syukur suami yang care mah. Yaudah, Papa langsung pulang. Kita tengok ibu kamu. Nah, tuh itu yang cakep kan gitu. Gimana pun ibu kamu adalah ibu Papa kan gitu, ibu saya kan gitu. Dan jangan juga care ke sebelah. Si lakinya nih care, barang orang tua dia ada. Iya berat sebelah. Pokoknya jangan sampai ada bahasa berat sebelah ya. Itulah makanya seninya seorang suami menjadi pemimpin, ya bukan tadi itu, ya bukan bahasanya memimpin seperti layaknya seorang raja duduk di atas singgasana, bukan. Tadi mengkoordinir anak-anak, istri, ya istri punya keluarga, bagaimana tetap baik-baik saja. Si suami punya keluarga, bagaimana tetap baik-baik saja. Itu seninya mimpin tuh, ya. Dan juga jangan sampai di luar kita berhasil memimpin, misalkan jadi bos, di rumah tangga dia gagal memimpin kan gitu. Gitu. Dan yang terpenting tadi ketika kita sudah jadi pemimpin rumah tangga, ya jangan sampai ya artinya kemunkaran ada di rumah tangga kita diem aja ya. Kalau bahasa agamanya, seorang suami atau seorang pemimpin yang apabila ada kemunkaran di rumah tangganya, baik itu anaknya ataupun istrinya, apapun jenis kemunkaran, tapi didiemin aja, diantepin aja. Misal suami sholat, istri enggak, kata suami, lah biarin aja, yang penting saya mah sholat ya. Suami istri saya mau sholat mau enggak, anak saya mau sholat mau enggak, diam aja, nggak ada usaha dikit, nggak ada nasihat, nggak ada nyuruh. Bahasanya ya udah, yang penting mah lakum dinukum aja kan gitu ya. Yang penting nafsi aja, sendiri aja. Wah, ini bahaya. Ini pemimpin yang seperti ini dikatakan dayus. Ngelihat keluarganya berbuat kemunkaran ya, tapi dia diam aja, yang disebut dayus. Apa akibatnya? Tadi la yadkhulul jannah, nggak akan yang namanya nyium baunya surga. Jadi nggak akan masuk surga. Jangankan masuk lah, baunya aja nggak akan dapat gitu. Jadi zaman salafus soleh, di zaman para wali-wali ya,
Itu banyak. Ada yang kisahnya Abdurrahman Bazal Haban kan, barokah dia sabar. Sabar dalam artian diomelin istri, tapi dia tetap sabar. Karena dia menganggap ya wajarlah dia capek, istri saya capek. Yang ngomel biasa itu mah. Yang penting tadi nggak marahin, nggak mukul. Lucu juga kalau umpama ada seorang suami dipukul, kan disiksa kan gitu ya. Ya, artinya udah biarin aja Abdurrahman Bazal Haban, tapi dia sabar. Ternyata Abdurrahman Bazal Haban itu sudah terkenal kewaliannya. Jadi ada Abdurrahman Bazal Haban ini singkat cerita, mau nyari tempat sunyi, mau istilahnya mau menyendiri lah gitu ya. Nah, pergilah Abdurrahman Bazal Haban ini ke suatu tempat yang ya ibaratnya tempatnya cocok nih buat, kalau bahasa kitanya kholwat, buat tempat nyepi nih, mau memeditasi ya gitu, mau memeditasi. Di tempat itu ternyata udah ada orang banyak. Sampai kata Abdurrahman Bazal Haban, lagi pada ngapain? Rupanya lagi pada zikir. Hebat kalian ya, kan gitu. Hebat kalian. Terus kalian di sini zikir, waktunya makan gimana? Alhamdulillah makanan ada, tiba-tiba ada. Mau minum, alhamdulillah tiba-tiba minum ada. Wih, hebat amat. Terus gimana tuh caranya? Apa rupanya dia jawab? Ya, kami cukup meminta kepada Allah dengan wasilah karomahnya seorang wali. Wih, siapa tuh walinya kan gitu ya? Emang kalian nyebut siapa walinya kan gitu? Nggak tahu kalau itu adalah Abdurrahman Bazal Haban. Dijawab, ya kami meminta kepada Allah. Ya Allah, ya dengan karomah seorang walimu, kekasihmu yang bernama Abdurrahman Bazal Haban, kami lapar. Ya, tiba-tiba ada makanan. Kami haus, ada minuman. Kata Abdurrahman Bazal Haban, kalian tahu Abdurrahman Bazal Haban itu karomahnya apa? Kan gitu ya. Dia jawab, ya Abdurrahman Bazal Haban ini punya kesabaran yang luar biasa. Apa kesabarannya? Padahal itu Abdurrahman kan. Apa kesabarannya? Sama istrinya sabar, mau diomelin, mau diapain, pokoknya dia sabar aja. Oh gitu ya, iya. Balik lagi Abdurrahman Bazal Haban. Dipanggil. Loh kok nggak jadi? Mau gabung di sini? Oh enggak lah katanya. Ternyata kan gitu ya. Ternyata saya di luar dia sudah terbukti kewalian. Baru nanya. Ya bahasa kita, memang mamang ini siapa kan gitu. Apa dijawab? Lah tadi itu yang kalian sebut. Nah, kan gitu artinya kan gitu. Bisa jadi kan, bisa jadi. Ya, di sisi lain ya Allah angkat derajat seorang suami yang tetap sabar. Sabar dalam artian sabar menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangga. Ya itulah ya teman-teman, pembahasan sedikit dari kita, obrolan-obrolan kecil dari kita. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa teman-teman ambil. Yang buruknya atau guyon-guyonnya atau bercandanya yang kurang kena di hati ya mohon maaf gitu ya. Aku nggak bakal bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman untuk selalu support kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media kita lah. Nanti link aku taruh di bawah ya, di deskripsi gitu, bisa langsung dicek aja di situ. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.